Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari judul yaitu HAM, Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia yang akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad. Di sini hak asasi manusia HAM sebagai pondasi martabat kemanusiaan. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenal hak asasi manusia HAM, mulai dari pengertian, ciri-ciri hakiki, macam-macam hak yang diakui, hingga sejarah, prinsip-prinsip universal, instrumen internasional, dan mekanisme penegaknya. Memahami HAM adalah langkah awal untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat setiap individu dunia. Di sini yang pertama definisi dan esensi HAM, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM merupakan sesuatu yang penting bagi setiap manusia. Lalu yang kedua, ciri-ciri hakiki HAM. Yang pertama, hakiki. HAM adalah hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, bukan pemberian dari negara ataupun pihak manapun. Jadi sebelum HAM itu kita sudah jadi HAM itu sudah melekat pada diri kita pada sejak kita lahir. Lalu yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan, diserahkan atau diambil oleh siapapun karena melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Jadi di poin kedua adalah HAM yaitu hal yang tidak bisa hilang dari diri kita. Yaitu yang ketiga, universal. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, dan jenis kelamin, agama ataupun status sosial lainnya. Jadi setiap manusia pasti sudah memiliki yang namanya HAM. Tidak dapat dibagi, setiap orang berhak mendapatkan semua secara sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara individu. Selanjutnya, macam-macam HAM menurut Undang-Undang Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diklasifikasikan menjadi berbagai jenis hak yang menjadi kehidupan manusia secara komprehensif. Meliputi 6 poin, yaitu hak untuk hidup, hak fundamental untuk mempertahankan dan menikmati kehidupan. Yang kedua, hak mengembangkan diri, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan meningkatkan kualitas dirinya. Lalu yang ketiga, hak kebebasan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, dan bergerak. Lalu yang keempat, hak berkeluarga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah. Lalu yang kelima, hak memperoleh keadilan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan proses peradilan yang adil. Lalu yang keenam, yang terakhir, hak atas rasa aman, untuk dilindungi dari ancaman, kekerasan, dan martabat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Menela, disilakan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu macam-macam hak asasi manusia. Selain hak-hak sipil dan politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjamin hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan, partisipasi, serta perlindungan kelompok rentan. Hak atas kesejahteraan, hak untuk memiliki pekerjaan, standar hidup yang layak, dan jaminan sosial. Yang kedua, hak turut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam urusan publik. Yang ketiga, ada hak wanita, yaitu perlindungan khusus dan pengakuan atas hak-hak perempuan untuk kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang keempat, ada hak anak, yang dimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak spesifik anak termasuk hak untuk tumbuh kembang dan perlindungan dari eksploitasi.
Pengakuan terhadap hak wanita dan hak anak menunjukkan komitmen negara untuk melindungi kelompok yang secara historis rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran. Selanjutnya kita masuk ke sejarah dan asal mula gagasan hak asasi manusia. Gagasan modern tentang hak asasi manusia berakar kuat dari filosofi pencerahan yang menekankan pada hak-hak individu yang melekat sejak lahir. Yang pertama ada teori hak kodrati, yang dimana gagasan tentang HAM muncul dari teori hak kodrati, natural right theory, atau yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir yang tidak dapat dicabut oleh negara. Yang kedua ada dari John Locke, yang dimana salah satu filsuf utama mengembangkan teori ini yang menekankan pada hak atas hidup, kebebasan, dan properti sebagai hak kodrati. Yang ketiga ada Thomas Paine dan Rousseau, yang dimana filsuf lain memperkuat gagasan bahwa hak-hak individu mendahului pembentukan negara dan pemerintahan. Yang keempat, pengaruh revolusi. Teori ini menjadi dasar filosofis bagi dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip universal HAM. Penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia didasarkan pada serangkaian prinsip inti yang memastikan bahwa hak-hak ini diterapkan secara adil dan merata. Yang pertama, kesamaan. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, supremasi hukum, yang dimana HAM harus dihormati dan ditegakkan melalui sistem hukum yang adil dan transparan. Yang ketiga, non-diskriminasi. Penerapan hak asasi manusia harus tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, politik, dan status sosial. Yang keempat, ada partisipasi, yang dimana setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik. Yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimana negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dio Marcel Manik. Selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen HAM internasional kunci. Komunitas internasional telah menciptakan kerangka hukum yang mengikat untuk menjamin perlindungan HAM di seluruh dunia. 3 instrumen utama membentuk internasional Bill of Human Rights. Adapun yang pertama yaitu DUHAM 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diproklamasikan oleh PBB. DUHAM menetapkan standar umum pencapaian untuk semua bangsa dan negara dalam bidang HAM. Ini adalah dokumen non mengikat yang menjadi fondasi. Yang kedua, ICCPR, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, perjanjian internasional yang mengikat negara-negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, misalnya hak untuk hidup, kebebasan berpendapat. Yang terakhir, ICSCR, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, perjanjian yang mengikat negara-negara untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Lanjut, mekanisme penegakan HAM global. Penegakan HAM adalah proses berlapis yang melibatkan pengawasan di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk memastikan kepatuhan negara terhadap standar HAM. Adapun yang pertama regional, contoh Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, internasional contohnya Mahkamah HAM Eropa dan PBB. Yang ketiga nasional, pengawasan dan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica. Selanjutnya saya akan menjelaskan penegakan HAM di tingkat internasional dan regional. Di tingkat internasional, tingkat global, Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Uni HRC dan badan-badan traktat PBB
memainkan peran sentral. 1. Dosen HAM PBB bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi. 2. Badan Traktat PBB, komite ahli independen yang memantau implementasi perjanjian HAM internasional oleh negara-negara pihak. Kesimpulan, mengapa HAM penting? Hak asasi manusia bukan sekedar konsep hukum, melainkan kerangka moral dan etika yang mendasari masyarakat yang adil dan beradab. Perlindungan HAM adalah bertanggung jawab kolektif. Pada tahun 1948, tahun DUHAM, tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamasikan oleh PBB. Pada 30 pasal DUHAM, jumlah total pasal yang menjabarkan hak-hak dasar manusia. 1. Martabat. Tujuan utama HAM melindungi martabat setiap individu. Melindungi HAM berarti mengakui bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki nilai intrinsik dan hak untuk hidup dalam kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan isu-isu utama HAM yang ada di Indonesia. Kebebasan sipil. 1. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berpreferensi termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pembatasan kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Pembatasan akses media asing ke wilayah tertentu seperti Papua. Minoritas dan kelompok rentan, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas agama seperti yang dialami jemaat gereja. 2. Serangan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. 3. Masalah HAM di Papua termasuk pelanggaran oleh aparat keamanan dan pembatasan akses. 4. Dan kekerasan eksploitasi terhadap anak-anak, contohnya kasus pemain sikrus. 5. Keterbatasan hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan. Sekian hasil presentasi yang kami jelaskan. Terima kasih.